Kok Macin ini kan kita kan sebentar lagi sudah mendekati pilkada nih. Tentunya akan ada perpindahan jabatan di tingkat wali kota Depok. Nah, Kang Macin sendiri nih, Kang Macin melihatnya seperti apa sih? Mungkin sahabat saya Pak Iwan Diaswara bisa menjelaskan sedikit tentang keterlibatan Porkabi dalam persiapan Pilkada Depok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyinggung masalah pilkada yang ada di Depok ini, terutama nanti kita November ya. Ya. Ya tentunya di Forkabi kami di sini kan netral ya, tidak ke siap partai mana atau mana. Tapi kami anggota mempunyai hak untuk memilih. Tapi dari Forkabi ingin ada suatu perubahan tentunya terhadap pembangunan yang ada di kota Depok. Dan Forkabi di sini menambahkan saya bahwa di sini adalah ya suatu organisasi masyarakat ikut juga sih untuk membangun ya di khususnya di Depok apa yang kita bisa kerjakan. Kemudian juga tentunya kita juga ingin pemimpin yang kira-kira bisa mengayomi seluruhnya itu. Namun demikian ya kita berharap pada saat nanti pilkada aman, tidak ada masalah. Kita juga ikut andil lah adalah sebagai warga negara untuk mengamankan. Ya. Kalau nanti sudah terpilih siapapun ya kita harus mudah-mudahan lebih baik. Iya, iya. Ini kan Depok ini sudah beberapa pemimpin berganti ya. Untuk Forkabi sendiri melihat kepemimpinan dahulu itu apa aja perkembangan yang sudah ada di Depok ini? Baik, ya cukup lumayan ya kita juga dengan adanya satu berapa dari tahun berapa sih sudah 20 tahun lebih ya kita banyak. Namun demikian ada juga pembangunan yang belum merata. Konsentrasi di Margono pinggiran ke sini kurang. Margonda ya. Ya Margonda kebanyakan. Nah, itu pinggir-pinggirnya seperti jalan lah ya, kecil-kecil ya itu kan dengan penduduk kita yang sudah banyak ya tentunya kalau tidak dibenahi dilebarin jalan dan lain-lainnya itu nanti akan lebih kronik lagi. Itu contoh dari segi kemacetan ya, belum dari nanti sekolah nih kita ya di khususnya di Cimanggis ini untuk tingkat SMA itu kurang, apalagi kalau nanti ada sistem zonasi semakin, karena kita di Cimanggis ini khususnya itu kita SMA itu kurang. Jadi kalau zonasi nanti tempat lain yang lain lah. Nah ini working dari segi pendidikan juga itu diharapkan pada saat itu pemimpin yang akan datang itu memikirkan mana-mana yang tertinggal oleh belum disentuh oleh pimpinan nanti ya yang sebelumnya. Dengan adanya suatu perubahan tuh ini yang kita maksud. Artinya sektor pendidikan ini juga penting banget ya untuk di Cimanggis sendiri ya. Sektor pendidikan itu sangat menunya, apalagi kan kita ada UI, ada apa banyak di kita ya. Ya sementara nanti ini ketinggalan nanti oleh masyarakat yang di luar dari ini malah banyak nanti ini. Nah kita untuk yang SMA pendidikan karena SDM ini adalah sangat penting yang terutama ya kita orang Betawi ini SDM-nya juga yang tadi perlu kita perbaiki ya untuk meningkatkan kesejahteraan itu kira-kira. Ya, Pak, mungkin ada tambahan selain pendidikan mungkin apa lagi, Pak? Tadi sudah disinggung kan masalah kesenian. Oke. Ya kesenian ini jangan sampai terlibat oleh kesenian dari luar. Kita ingin mempertahankan jati diri kita, salah satunya kita menghimpun orang Betawi ini dan mensosialisasikan kalau ada acara tetap kita didahulukan adalah budaya-budaya kita. Itu salah satu untuk melestarikan, jangan sampai nanti satu generasi dari kita habis.
Iya ya. Gini mungkin kita juga melihat ada perubahan tentang aturan pemerintah ya untuk pilkada sendiri nih. Artinya sosok-sosok yang datang ke Depok ini sudah terbayang belum sih? Sementara ini kalau yang pendatang, karena saya lihat baru dua calon kan, Iya. ya, dua calon itu adalah yang punya artinya warga di Depok. Nah, sehingga siapa wakil-wakilnya kan belum ada deklarasi, walaupun sudah ada ini ya, tapi belum ini. Yang kita harapkan untuk pimpinan itu adalah nantinya orang asli Depok, sehingga tahu kondisi situasi ekonomi dan lain-lainnya itu Depok adalah orang Depok daripada luar. Iya. Seoptimis apa nih Forkabi untuk melihat Depok di masa depan? Artinya karena perkembangan Depok sendiri sebetulnya cukup pesat ya dalam 10 tahun belakang ini. Ya. Seoptimis apa nih Pak untuk melihat Depok di akan depan, di pemerintahan masa depan? Baik, ya tentunya kalau ada ingin suatu perubahan terutama ekonomi dalam hal ini kita perlu ada satu terobosan ya, dengan UKM dan lain-lainnya, ekonomi, jalan dan lain sebagainya, pendidikan itu kan harus bersinergi atau ya kita terintegrasi ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu tidak hanya dari segi ekonomi, sarana-sarana yang lain, pendidikan lain. Itu mungkin menurut saya. Oke. Ada tambahan mungkin Udah cukup. Pak Haji? Kami sedikit ya Boleh Pak Haji. terkait dengan pilkada. Kalau kami hanya ingin ada perubahan lah gitu ya dari yang lalu-lalu, perubahan dalam arti yang tadi jalan macet jadi lancar, yang tadinya ada wilayah banjir nggak ada banjir lagi. Kemudian untuk anak-anak sekolah yang orang tuanya bingung mencari bahasa pelajaran baru, biar mudah lah gitu dibangun sekolah-sekolah baru. Kemudian mungkin tambahan dari saya, seperti kemarin ada berita kan 51 orang. Iya. Ya betul kan? Iya betul. Itu akibatnya karena kurangnya sekolah, sehingga ya dalam pihak tertentu ingin menaikkan. Kenapa menaikkan? Jadi jangan disalahkan dari sekolah atau muridnya, karena kondisi seperti itu. Kalau sekolahnya ada mungkin ya normal saja gitu. Ya kan? Iya.